warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran kelima. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Ya, anak-anak tersebut sedang berlari-lari mengejar kupu-kupu. Dan ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ayo kita berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Lalu, bagaimana gerakan melompat tersebut? Gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki. Gerakan melompat melatih kekuatan otot kaki. Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gerakan melompat dengan posisi badan jongkok, kemudian mendarat, posisi badan berdiri dan mendarat menggunakan dua kaki. Yang selanjutnya, gerakan melompat dengan posisi badan berdiri, mendarat dengan posisi badan berdiri, dan mendarat dengan satu kaki terlebih dahulu. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Ayo kita berlatih. Amatilah kembali gambar berikut ini. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo anak-anak, kita ingat-ingat kembali. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, ingat anak-anak bilangan genap? Ya, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, nah kalau bilangan ganjil contohnya 1, 3, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Jadi itu adalah aturan permainannya. Sekarang ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturannya. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Anak-anak, jika kalian ingin bermain, kalian harus ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan.
Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Ayo tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Coba perhatikan anak-anak, ini ibu tandai mana yang termasuk peraturan permainannya. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ini peraturan yang pertama. Dan peraturan yang kedua, ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini adalah peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Apa anak-anak? Ya, yang terjadi saat anak-anak tidak mematuhi aturan dalam permainan menjadi tidak menyenangkan dan bisa terjadi pertengkaran. Jadi, kalau ada peraturan permainan, semua anak atau semua pemain harus mengikuti aturannya agar permainan berjalan lancar dan tidak terjadi pertengkaran. Anak-anak, tanyakan kepada teman kalian contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Ini ibu ada contoh pertanyaannya. Apa saja peraturan saat jam istirahat? Peraturan saat jam istirahat adalah jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum sambil berdiri, membawa tempat makan dan minum dari rumah agar mengurangi sampah plastik, dan kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi. Selanjutnya, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Contoh pertanyaannya ya anak-anak. Apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? Nah, untuk jawabannya, saya berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat adalah dengan beli jajan di kantin, membuang sampah di tempat sampah, dan membawa tempat makan dari rumah, selalu makan dan minum sambil duduk, dan masuk ke kelas saat bel berbunyi. Dan untuk yang ketiga, tanyakan juga kepada teman kalian apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, kalau kalian mau menanyakan hal tersebut, bagaimana pertanyaannya? Kalian bisa buat pertanyaannya sendiri beserta jawabannya. Anak-anak, jika kalian sudah membuat pertanyaan, buatlah kesimpulan dari hasil pertanyaan tersebut. Kemudian, tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi, kesimpulan yang pertama, contoh peraturan saat jam istirahat adalah jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum sambil berdiri, membawa tempat makan dan minum dari rumah, serta kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi. Dan kesimpulan yang kedua, kita harus berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang kalian buat. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Lalu, apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Ayo dengarkan ya. Jadi, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika di sekolah adalah membuang sampah sembarangan. Kalian harus membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya. Dan yang kedua, mengganggu teman saat belajar. Jadi ketika teman kalian sedang mengganggu teman saat jam pelajaran.
kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Dan yang ketiga, menyontek saat ulangan. Jadi saat ulangan kalian harus jujur mengerjakan sendiri tanpa melihat atau mencontek hasil teman kalian. Yang keempat, bertengkar dengan teman. Kalian harus rukun dengan teman, tidak boleh bertengkar. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Jadi ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan pelajaran, kalian harus memperhatikannya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.